Hah, tidak. Mungkin. Ada orang yang tinggal di tempat seperti ini. Hei aku Duan Yu telah memasuki rumahmu tanpa izin. Kuharap Tuan mau memaafkan. Aku maaf. Dan, pasti ada wanita yang tinggal di sini. Apa yang terjadi padanya sehingga dia begitu sedih? Sampai dia mengasingkan diri dari dunia. Dia pasti di sini setiap hari merasa kasihan pada dirinya sendiri. Sungguh memilukan. Jika aku mati di sini aku pasti akan mempermalukan keluargaku. Seharusnya aku mati di tepi danau di luar kalau tidak. Jika keturunanku datang dan menyaksikan sisa-sisa tubuhku, mereka akan menyangka itu tulang belulang anggota keluarga. Dan,
Sungguh tidak sopan aku memandangi gadis seperti ini. Kakak peri aku. Duan Yu bisa melihat wajah cantikmu hari ini, dan mati tanpa penyesalan. Aku tidak tahu bagaimana kakak peri. Siapa namamu Xia Yao Ziwei, Qiu Shui Mei Shu? Tidak ada matahari atau bulan di gua. Kebahagiaan terbesar. Di dunia tidak ada matahari atau bulan. Di gua kebahagiaan terbesar di dunia kakak. Peri memang tidak ada matahari atau bulan di gua. Tapi apakah itu kebahagiaan sejati di dunia? Sujud 1000 kali dan biarkan aku mengendalikanmu, kakak peri. Kau ingin aku sujud 1000 kali. Sembilan sembilan delapan sembilan 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 satu nol nol nol. Ya ya ya, karena kau. Sujud 1000 kali kau. Harus membiarkan aku mengendalikanmu. Gulungan. Tanpa penyesalan hidup. Adalah untukku intisari ilmu bela diri sekte Xia Yao. Kau harus beristirahat dengan tekun. Pada pukul 3 setiap hari ilmu sihir. Mewarisi semua ilmu bela diri di dunia, semuanya terhina setelah belajar turun gunung. Dan aku akan membunuh mereka semua. Murid-murid sekte Xia Yao. Ingin belajar ilmu bela diri dan membunuh orang. Ini tidak diperbolehkan. Kakak peri ini tidak diperbolehkan. Hah, ilmu sihir Beiming. Menyerap energi dalam seseorang. Ada juga jenis ilmu bela diri seperti ini. Lingbo Microstep. Haha, ini bagus. Untuk melarikan diri. Jika aku mempelajarinya, aku tidak akan tertangkap. Hei Nona Zongning hei. Kakak peri, kamu menyuruhku berlatih 3 kali sehari, 5 pagi dan 3 malam. Aku mendengarkanmu. Tapi jika orang lain tidak memukulku, aku tidak akan menyerap energi dalam mereka. Aku pasti akan berlatih Lingbo Microstep dengan baik. Jika orang lain memukulku, aku akan lari. Dengan begitu aku tidak bisa menyerap energi dalam mereka. Kakak peri. Aku masih harus menyelamatkan Nona Zongling. Aku pasti akan kembali setelah. Aku selesai. Tapi biarkan aku keluar, biarkan aku keluar. Hei, biarkan. Aku keluar, biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar.
Energi dalam kita berlawanan dengan sekolah lain. Siapapun yang telah berlatih energi dalam, tidak boleh melupakan pelajarannya sendiri dan berkonsentrasi berlatih energi baru. Kalau tidak, kedua istana akan bertabrakan untuk waktu yang lama, menyebabkan kegilaan, muntah darah, dan kehilangan semua meridian. Ilmu bela diri ini hanya merugikan orang lain untuk keuntungan pribadi, menyedot energi dalam yang telah susah payah dikembangkan orang lain. Bagaimana ini berbeda dengan merampas uang orang lain dan mengambilnya untuk dirimu sendiri? Zuha keluar lagi. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan mati kali ini. Manggu Zuha ini adalah raja dari semua racun. Dikatakan bahwa siapapun yang bisa memakan. ITU can keep terhadap Semyoraken. Makanlah hehe dan berterima kasih pada Buddha jika kamu tidak keracunan karenanya. Karena kakak peri menyuruhku berlatih. Beiming. Ilmu. Suci ini pasti ada alasannya. Selain itu, mengapa kakak peri melakukan sesuatu yang merugikan orang lain untuk keuntungan pribadi? Duan Yu. Berpikir seperti itu hanya po untuk saudara peri. Hei. Lingbo Weibu. Ini adalah cara yang baik untuk melarikan diri, dan namanya elegan. Siap kakak praktek. Ah. Hei. Ini bagus ketika orang yang mengirimkan makanan datang di kemudian hari. Saya hanya perlu mengambil beberapa langkah berdampingan seperti ini. Bypass dia dan terburu-buru di luar rumah. Dan saya bisa melarikan diri kan? Saya harus mengingat langkah-langkah ini untuk menghindari pengambilan langkah yang salah. Hahaha. Ayo. Tangkap Penkiri. Ayo. Ayo. Let me go. Let me go. Apa yang Anda lakukan? Wanita jahat itu mencuri putra saya. Cepat dan bantu saya mendapatkannya. Good Marten. Good Marten.
Anda. Ah ah ah. Pergi dan laporkan ke Pangeran Ah. URKKYG salah. Lo jangan panik. Brother. Fen Tuang. Yuer. Apakah Anda bertemu dengan Chun Qiu dari Sing Siu? Laut? Ding Chunqiu siapa Ding Chunqiu? Itu Pangeran Yan King. Dia sebenarnya mengetahui keterampilan jahat ini dia. Layak reputasi sebagai penjahat nomor 1 di dunia. UR sabar aja. Akan baik-baik saja dalam beberapa saat. Kunjungi kuil Tianlong Ah. Dengan rudal yang kuat di depan as. Reputasi abad kuil Tianlong adalah kusut. Anda masih membuang-buang energi Anda di sini. Saya tidak tahu bahwa guru Kurong ada di sini saya. Sangat kasar. Ada prioritas. Tubo pertemuan dengan guru kekaisaran segera tiba. Zheng Ming, karena kamu di sini kamu harus juga melihat-lihat. Ini. Sebuah amplop platinum. Betapa acara yang luar biasa. Guru kekaisaran Tibet ini bernama Jiu Mozi. Dan Daikatakan Sebagai Sirang Ali Seni Beladiri.
dan sangat memahami Buddhisme. Pencapaiannya dalam seni bela diri luar biasa. Dan dia tertarik pada semua seni bela diri yang indah di dunia. Dia di sini kali ini. Untuk 6 meridian. Pedang ilahi. Saya hanya tahu bahwa itu adalah salah satu seni bela diri unik dari Dali kita. Apakah ada benar-benar teknik pedang seperti itu? 6 meridian pedang ilahi menggunakan kekuatan jari untuk mengendalikan ki sejati. Untuk melukai orang secara tak terlihat ini adalah seni bela diri yang mendalam. Jauh melampaui satu jari matahari. Tapi tidak ada yang menguasainya dalam 100 tahun terakhir. Ketika saya bertemu Tuan Murongbo, dia sangat memuji 6 meridian pedang ilahi Dali. Tapi, sangat menyesal bahwa dia tidak diangkat sebagai pejabat Tuan Murongbo meninggal. Orang sebelum saya telah meminta kitab suci 6 meridian pedang ilahi dari kuilmu dan membakarnya di makam Tuan Murongbo. Guru negara Tibet Jiu Moshi dengan hormat menawarkan 6 meridian pedang ilahi sebagai persembahan kepada Murongbo. Ini benar-benar tidak masuk akal. Sejujurnya, meskipun kuil kami memiliki kitab suci ini, tidak ada dari kami yang menguasai keterampilan ajaib yang dijelaskan dalam kitab suci. Tidak heran Jiu Moshi begitu percaya diri. Pada saat ini hanya ada 6 orang yang berlatih 6 meridian pedang ilahi agar bisa berhasil dengan cepat. Sayangnya hanya 5 dari kami di kuil Tianlong yang memiliki kemampuan untuk memahami keterampilan ini. Tuan Murong Zhengming. Saya ingin berlari 6 meridian pedang ilahi bersama senior saudara saya. Guru tolong kasihanilah. Dan tugaskan saya. Semua ini salah saya karena menyebabkan begitu banyak masalah romantis. Melibatkan UR dan Feng Huang. Jangan kita bahas masa lalu sekarang. kenapa tidak menyebut UR? Jika ada sesuatu yang terjadi padamu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jangan khawatir. Saudaraku sudah membawa UR ke kuil Tianlong. Beberapa master akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkannya. Master Tubo mungkin akan tadi malam ini. Aku memberimu nama Dharma Bencen. Terima kasih Paman Kurong. Dari 6 meridian, kamu menghususkan diri dalam meridian Shaoyang dan Sanjiao Tangan. Mari kita mulai tanpa penundaan. UR. Ada apa denganmu? Aku melihat gambar Grandmaster garis merah. Keberuntungan, tapi aku merasa dadaku seperti akan meledak. UR ikut aku. Berkah atau bencana Tuhan tergantung pada takdir.
Kerajaan tubuhku yang bertengger di puncak gunung tinggi. Mentolerir mereka yang di bawah kita memamerkan kekuatan mereka. Aku ingin mempelajari semua keterampilan bela diri di dataran tengah dan kemudian menghancurkannya semua. Mari kita mulai dengan kerajaan Dali. Bagus-bagus. Master Tubo telah tiba. Bagaimana latihanmu? Meskipun latihan Master tidak terlalu mahir, tampaknya dia bisa menahan musuh. Sangat bagus. Master Benying mengundang Jiu Moshi untuk bertemu di bawah 3 pagoda. Ini. Untuk mengundang. Jiu Moshi Junior Tubo untuk bertemu. Master Senior. Semuanya tidak kekal. Es pohon layu dan berkembang. Utara dan selatan, timur dan barat. Master Tubo Bukanlah Jia atau Kong. Pengetahuannya benar-benar layak. Segera setelah kita bertemu dia mengungkapkan asal-usul Zen tersembunyiku. Master telah datang dari jauh. Tetapi aku tidak datang untuk menyambutnya, maafkan aku. Master silakan. Duduk berkata tidak ada kelahiran, tidak ada kemation. Tidak ada kotoran, tidak ada kemurnian. Biara ini memiliki akar dan kebijaksanaan yang tumpul dan tidak dapat memahami cinta, benci, hidup dan mati. Aku tidak menyangka Tuan Murong meninggal begitu cepat. Saya yakin Anda sudah membaca surat saya. Apakah ini sulit? Permintaan untuk kuil Anda. Saya harap para tetua kuil Anda akan berbelas kasihan persahabatan Anda dengan Tuan Murong adalah pernikahan dan nasib Anda berada di puncaknya. Mengapa memaksanya? Tuan Murong pernah menilai 6 meridian pedang suci kuil Tianlong di Dali sebagai yang terbaik dalam diskusinya tentang ilmu pedang. Dan dia mengatakan bahwa tidak melihatnya dalam hidupnya adalah penyesalan terbesarnya. Saya heran mengapa Tuan Murong tidak datang sendiri. Hahaha, Tuan Murong tahu bahwa 6 meridian pedang suci adalah Hardakil and Dajati. Tidak nyaman untuk meminjamnya. Meskipun keluarga Duan dari Dali adalah keluarga Kerajaan, mereka masih melupakan semangat ksatria dan kebaikan serta mencintai rakyat. Karena itu tidak nyaman baginya untuk mencurinya. Karena Anda dan Tuan Murong adalah teman selama hidupnya, Anda harus mematuhi keinginannya. Tidak nyaman untuk meminjamnya. Tapi tidak nyaman untuk memaksanya. Ini kesalahan saya karena pernah membanggakan bahwa jika Tuan Murong tidak bisa menikahi saya, secara pribadi saya akan melakukannya untuknya. Seorang pria yang berpegang pada kata-katanya. Tidak pernah menyesali hidupnya. Saya membuat janji ini kepada Tuan Murong dan saya tidak akan pernah melanggarnya. Pikiran sang master negara pada dasarnya tidak murni. Apakah dia layak menyandang gelar biksu elit? 3 buku ini menjelaskan esensi metode pelatihan dan metode pemecahan dari 70 keterampilan unik sekolah Shaolin. Tuan Murong menghadiahkan saya 3 jilid ini. Sekarang saya ingin menukarnya dengan kuil Anda untuk Sutra 6 Meridian Pedang Suci. Jika Anda setuju. Saya akan sangat berterima kasih.
Katakakil and the Manganujurkan Sutra. Anda hanya bisa menyimpan satu salinan untuk diri sendiri. Setelah menerima sutra saya akan segera mempersembahkannya sebagai kurban tanpa mengintip. Dan secara pribadi, mengantarkannya ke makam Tuan Murong untuk dikremasi. Hahaha, sepertinya Anda para master tidak percaya apa yang saya katakan. Maka saya akan mendemonstrasikan salah satu dari 70 keahlian unik sekolah Shaolin di hadapan Anda. Untuk menunjukkan ketulusan saya yang tak terbatas. Teknik jari ini disebut jari memetik bunga. Dengan keahlian kami bisa menggunakan jari yang untuk menunjuk ke kekosongan. Tidak sulit untuk melubangi pakaian. Tapi menggerakan Yari Dengen Vegetal Lembet. Dan melakukan keahlian ajaib sambil bercakap-cakap dan tertawa. Adalah di luar kemampuan saya. Kekuatan jari saya yang rendah hati ini. Jauh lebih rendah daripada Master Suanji dari Kuil Jalin. Bahkan jauh lebih rendah. Dibandingkan dengan pedang suci 6 meridian dari keluarga Duan Dali. Hahaha. Saya yang rendah hati ini berkata. Sesuatu dengan sombong tapi saya tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Teknik pedang-pedang suci 6 meridian ini benar-benar seindah yang dikatakan Tuan Murong. Saya khawatir meskipun kuil Anda memiliki diagramnya, tidak ada yang bisa mempraktikannya. Jika ada yang bisa mempraktikannya, maka teknik pedang ini mungkin tidak seindah yang dikatakan Tuan Murong. Apa yang dimaksud oleh Master Nasional adalah manual pedang-pedang suci 6, Meridian B4, hanyalah nama kosong. Dan tidak memiliki kegunaan praktis. Mari kita gunakan pedang suci 6 Meridian, untuk belajar beberapa gerakan dari Master Nasional. Oke. Saya merasa terhormat. Bahwa Anda para biksu bersedia. Menampilkan keahlian pedang ajaib Anda ini adalah hal yang membuka mata bagi saya yang rendah hati ini. Senjata apa yang digunakan oleh Master Nasional? Silakan keluarkan. Pedangnya, saudara-saudara siang benceng, mari kita menyerang bersama. Setelah kita selesai belajar, kita akan mengambil alih dari Grandmaster BI Yan Guhom. Sampai jumpa nanti. Oh, pelayan Master Long bukanlah hal kecil, saya sangat mengaguminya. Tapi pedang suci 6 meridian benar-benar hanya nama saja. Bagaimana bisa hanya nama saja? Saya perlu bertanya kepada Anda. Dulu Tuan Murong secara pribadi mengajari kami teknik pedang-pedang suci 6 meridian. Bukan formasi pedang suci 6 meridian.
Pedang formasi dari Tianlong Candi memang sangat ampuh. Tetapi yang paling baik hanya setara dengan stik formasi pada Candi Shaolin dan pedang kekacauan di sekolah Kunlun formasi ini tidak tampak. Agar tidak tertandingi di dunia, baru sekarang di duel pedang. Apakah Anda menang? Atau apakah kuil Tianlong kami menang? Hahaha. Dalam pertempuran pertama Anda, Candi memiliki sedikit keuntungan. Di formasi kedua, saya sepertinya memiliki peluang untuk memenangkan. Ambio. Ujaran. Amitabha. Anda menghancurkan 6 Merdian Divine Sword Manual. Master Kurong, mengapa Anda begitu impuls? Saya merasa sangat buruk untungnya. Tidak ada orang yang dapat menguasai 6 meridian ini pedang agung. Jadi apakah hancur atau tidak? Tidak ada perbedaan. Saya mengucapkan selamat tinggal. Raja Tubo memiliki panjang, kagumi gaya Emperor Baoding, dan senang bertemu dengan dia. Silakan Tubo untuk membicarakan tentang dia pernah menggunakan Emperor Baoding. Sekarang saya telah kecewa dan menjadi biarawan. Dharma, saya namanya Benchen. Karena Raja Tubo ingin bertemu Anda. Lebih baik untuk pergi hump. Biarkan pergi paman saya. Siapa Anda? Jangan tanya saya siapa Let Mai Unslegao. Pertama kemudian. Let his. Paman. Jalan hahaha. Saya selalu berpikir bahwa keluarga Duan Dali adalah sebuah keluarga pembelajaran leluhur. Gak tahu masa muda SY. Generasi keluarga Duan Yingxian. Pergi mencari teman dengan orang-orang dari Xingxiuxi untuk belajar melukis. Haha, aneh-aneh. Saya punya panjang, kagumi kebijaksanaan, dan wawasan tentang Master Nasional Tubo, bahwa Xingxiu monster lama bagus pada serangan dan sangat hina. Bagaimana mungkin keturunan keluarga Duan seperti saya bisa berurusan dengannya? Guru negara Tubo, Anda datang dari jauh sebagai tamu. Kuil Tianlong memperlakukan Anda dengan sopan. Tapi Anda berani menyinggung paman saya. HMPH, kami hanya mentolerir Anda karena Anda seorang biksu, tapi Anda menjadi semakin sombong. Di antara para biksu, bagaimana mungkin ada biksu yang begitu terampil? Seperti guru negara yang tidak mematuhi aturan. Selamat tinggal. Pedang Ilahi 6 Meridian. Hati-hati. Bobo. Banyak kesulitan di masa muda. Tidak selalu hal yang buruk. Amitabha. Guru negara telah kembali. Cepat. Naik kuda dan bagi menjadi 2 kelompok. Ayo. Ayo.
Uh. Anak, jangan buang tenagamu. Saya hanya ingin meregangkan otot. Apa yang Anda takutkan? Saya tidak takut. Ketika saya menggunakan Anda untuk mengorbankan Tuan Murong, apakah Anda akan takut? Saya tidak membunuhmu. Saya melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Uhuhu. Guru saya ingin meninggalkan istana. Oh. Anak. Saya hanya membuka satu titik akupuntur Anda jadi. Anda tidak bisa melakukan seni bela diri. Hahaha hehe. Guru Duan, maaf. Karena menyinggung Anda dengan membawa Anda ke sini. Oke. Guru, apakah Anda tahu mengapa saya melakukan ini? Mengapa? Saya tidak bisa. Melakukan apapun. Kamu iri dengan teknik pedang 6 meridian keluarga Duan kami, dan ingin memaksaku menulis manual pedangnya. Aku sudah bilang itu tidak mungkin. Haha, guru, Anda salah paham. Saya tidak punya dendam pada Anda. Jadi saya memikirkan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua belah pihak. Saya akan menulis seluruh kitab suci dan diagram dari ingatan tanpa membacanya. Lalu segera menyegelnya dan membakarnya di depan makam Tuan Murong. Saya akan segera mengirim Anda kembali ke Dali. Guru, kita berdua orang yang cerdas. Apa menurutmu kamu bisa menipuku? Amitabha. Saya sangat setia pada janji yang saya buat kepada Tuan Murong dulu. Jadi kenapa saya melanggar janji lain hanya untuk mempertahankan ini? Apakah janjimu benar atau tidak? Tak ada yang tahu ketika kamu mendapatkan manual pedang 6 meridian. Kamu pasti akan membacanya dengan cermat terlebih dahulu, dengan kepintaranmu. Bagaimana mungkin kamu tidak mengingatnya setelah membacanya beberapa kali? Hahaha. Biksu kecil ini tidak punya pilihan selain sedikit memaksa. Tuan muda tidak bisa menahan diri. Ketika kamu bersedia menulis manual pedang, cukup anggukan kepala dan biksu kecil ini akan melepaskanmu jika aku Tidak. Menulis. Apa kamu akan mengampuni nyawaku? Jika saya menulis itu sama saja bunuh diri. Guru saya sudah memahami ini sejak lama. Buddha Maha Pengasih. Apa pendapatmu tentang tempat ini? Ya. Pemandangan di sini indah dan sangat bagus, tidak masalah bagi Tuan muda untuk beristirahat di sini. tapi saya tetap lebih suka Dali. Hahaha.
Apa kalian berdua akan menyeberangi sungai? Amitabha. Biksu kecil ini bertemu desa Chanhe. Nama desa Chanhe tidak diketahui oleh orang luar. Guru, dari mana Anda mendengar? Biarawan kecil ini mendengarnya. Saya adalah teman dekat Tuan Murongbo. Saya datang untuk memberi penghormatan di makam teman lama saya. Dan berharap dapat bertemu dengan Guru Murong Fu. Wah, kebetulan sekali. Guru baru saja pergi. Saya melewatkannya. Sayang sekali. Saya datang jauh-jauh dari Tibet untuk memberi penghormatan di makam Tuan Murongbo untuk memenuhi keinginan saya. Guru Anda adalah teman Guru Murongbo. Silakan datang ke tempat saya dulu dan minum secangkir teh. Saya akan menceritakannya pada Anda, boleh? Siapa wanita muda di kediaman Tuan Muda? Bagaimana saya harus memanggil Anda? Saya adalah gadis kecil yang melayani Tuan Muda dengan piano dan seruling. Nama saya A. Bei, tolong jangan terlalu sopan. Dan panggil saya Abei. Hahaha, saya tidak berani. Jalan menuju Kinyun Cottage Dianziwu semuanya melalui air. Jika kalian berdua ingin pergi, bisakah saya mengantarkan kalian dengan perahu? Saya harus merepotkan Nona Abei. Ini adalah Kinyun. Setelah Kinyun ada Tingxiang Water Pavilion. Silakan naik ke darat. Nona, terima kasih Nona, hehe. Guru. Silakan. Tuan Muda, terima kasih. Nona, camilan ini sangat indah. Dan pasti rasanya enak. Tapi bagaimana saya bisa tega? Memekna? Tuan Muda silakan makan. Saja kami punya banyak. Tolong panggil orang yang bertanggung jawab ke sini. Kakak asuh yang bertanggung jawab atas pelayan kami. Tingxiang Water Pavilion miliknya ada 49 jalur air dari sini. Jadi sudah terlambat untuk pergi hari ini. Kalian berdua sebaiknya menginap di sini semalam. Saya akan mengantarkan kalian besok pagi. Nona, saya datang ke sini untuk memberi penghormatan kepada Tuan. Saya merindukan teman lama saya. Dan tidak bisa menunggu lebih lama. Jadi Anda bisa memberi penghormatan di sini. Lagi pula area ini milik Bapak Murong itu. Baik Mbak Abi. Ada minyak goreng. Anda dapat pensiun saya. Ya? Master, apa yang sedang Anda lakukan? Master? Apa yang Anda lakukan? Master, apa yang Anda lakukan? Jangan tuangkan minyak ke dia. Master? Jangan, Master, apa yang Anda lakukan? Master, apa yang sedang Anda lakukan? Apa yang sedang Anda lakukan kepada Bapak Duan? Mbak Abi. And the tidak perlu melakukan keluar dari jalan dengan cepat. Tidak. Keluar dari perjalanan tidak. Apa yang Anda lakukan? Saya bilang. Anda untuk membakar Anda, untuk memperingati jiwa Mr. Murong, hahaha. Master? Tuan Muda saya akan segera datang kembali. Jika Anda membunuh seseorang di sini, dia akan disalahkan. Gadis, ketika kembali saya, tidak membunuh siapapun, saya tidak membunuh. I am of Ting. Mengorbankan kekuatan Master Murong Anda. Humpah. Tapi karena Master Murong muda akan segera datang kembali, saya mungkin menunggu dengan baik. Agak lama saya harus menawarkan pengorbanan.
Lebih cepat atau nanti? Master? Master silahkan. Biarkan yang Master Duan Go, tolong biarkan dia jalan. Miss B. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki pakaian bersih agar saya bisa mengubah. Ada saya kotor semua. Ini merupakan kerugian keanggunan saya. Apa keanggunannya? Anda masih berpikir tentang saat ini? Anda lebih baik berpikir tentang bagaimana untuk menyelamatkan hidup Anda. Silakan. Abi, apa yang orang-orang ini lakukan? Amitabha I. Biksu yang sederhana Jiumozhi, saya, seorang teman tua, yaitu Murongbo. Boleh tanya ya donor lama? Siapa nama lengkap Anda? Apakah Anda kerabat atau teman Tuan Murongbo? Saya adalah pelayan lama sang Tuan Muda, bagaimana mungkin saya punya nama lengkap sang koki kepala, adalah Tuan teman lama Murong Anda telah meninggal selama bertahun-tahun. Apa pesan yang Anda miliki untuknya? Sekarang Anda harus memberitahu Tuan Murong Fu secara langsung setelah Anda bertemu dengannya. Sayangnya, Tuan Muda kami telah pergi dalam perjalanan jauh. Saya tidak tahu kapan dia akan kembali. Bolehkah saya bertanya kemana Tuan Murong Fu pergi? Ya, kemana Tuan Muda pergi? Itu ke Sisia. Bukan ke Liao. Bukan juga ke Tubo. Bukan ke Dali. Bukan juga Tuan Tua. Tolong, bawa saya ke makam Tuan Murongbo untuk membearkan penghormatan saya untuk menyatakan rasa terima kasih saya kepada teman lama. Saya bisa melakukan ini tidak, Tuan? Biarkan saya meminta keputusan dari Nyonya Tua. Nyonya Tua Murong adalah bibi Tuan kami. Semua teman Tuan yang datang ke sini harus bersujud kepadanya. Sekarang Tuan Muda tidak ada di rumah. Semuanya harus ditanyakan dari Nyonya Tua. Itu bagus. Tolong laporkan kepada Nyonya Tua. Dan katakan bahwa Jiumozhi dari Tubo memberikan penghormatannya kepada Nyonya Tua. Sekarang ini, ada berbagai macam orang jahat di dunia, beberapa berpura-pura menjadi biksu dan Taois, dan ingin meminta sedekah dan menipu orang. Saya seorang tua telah melihat segalanya. Hehe. Saya tidak akan tertipu oleh ini. Saya tidak akan tertipu oleh ini. Aneh. Tuan, tolong jangan marah. Po Huangbo adalah orang tua yang bingung. Jangan dipikirkan ketika dia berbicara omong kosong. Mengapa orang tua ini wangi sekali dan wangi dari generasi muda? Sangat aneh, baunya agak mirip. Mungkinkah orang ini sebenarnya seorang wanita? Dia berpakaian bagus. Dan kali ini dia berpura-pura menjadi Nyonya Tua lagi. Bei, penglihatanku tidak bagus. Apakah teman majikanmu ada di sini? Mengapa kamu tidak bersujud kepadaku? Bersujudlah cepat. Kalau kamu bersujud, nenek akan senang dan akan setuju dengan apapun. Apa yang kamu bicarakan? Gadis kecil? Dia bersujud kepadaku, bukan? Bersujudlah cepat, nenek aku. Biksu Jiumozhi memberi hormat kepadamu, nenek. Sangat baik, sangat baik. Sekarang ini, banyak orang licik di dunia dan sedikit orang jujur. Bahkan jika mereka bersujud,
Beberapa orang jahat masih berpura-pura misterius. Mereka jelas-jelas tidak bersujud, tapi sengaja membuat suara dong-dong untuk menggangguku. Nenek tidak bisa melihat. Kudengar kamu akan mengunjungi makam keponakanku. Apakah kamu berencana mencuri harta karun? Aku pernah membuat janji dengan Tuan Murong ketika dia masih hidup. Aku ingin mendapatkan manual pedang ilahi 6 meridian. Keluarga Duan, dari Dali Dan member Kenya kepada Tuan Murong. Konfusius berkata, jika aku tidak melihatnya, aku akan merasa bersalah. Manual pedang ilahi 6 meridian hanya untuk hal ini. Menurutku, mungkin tidak sesederhana itu. Hahaha, nenek, kamu tahu. Itu dengan baik Tuan Murong Bo, dan aku setuju bahwa selama aku mendapatkan manual pedang ilahi 6 meridian dan memberikannya kepada Tuan Murong, dia setuju untuk membiarkan aku membaca buku di paviliun air Huanxi di rumahmu selama beberapa hari. Aku telah membawa manual ini, pedang ilahi 6 meridian. Jadi aku berani mengikuti perjanjian lama dan pergi ke paviliun air Huanxi di rumahmu untuk membaca buku. Guruku telah meninggal mengenai perjanjian majikan. Pertama, kata-kata tidak cukup dan kedua, majikan membawa manual pedang ini. Dan tidak ada yang bisa memahaminya di sini. Apa itu manual pedang? Di mana itu? Biar aku lihat dulu. Apakah itu benar atau tidak? Tuan muda Duan ini memiliki set lengkap manual pedang ilahi 6 meridian dihafal. Saya membawanya ke sini. Persis seperti saya membawa sebuah manual. Saya pikir benar-benar ada sebuah manual. Tuan, apakah kau bercanda? Aku? Tidak bercanda. Manual asli dari 6 meridian pedang ilahi telah dihancurkan oleh guru Kurong di kuil Tianlong di kerajaan Dali. Untungnya Tuan muda Duan mengingatnya dengan tepat. Tuan muda Duan mengingatnya, itu urusan Tuan muda Duan. Bahkan jika kita pergi ke paviliun Shishui untuk membaca, kita harus meminta Tuan muda Duan untuk pergi. Apa hubungannya denganmu, guru? Jadi aku harus memenuhi kesepakatanku dengan Tuan Murong. Pertama, aku akan menyeret Tuan muda Duan keluar dan membakarnya untuk memperingati teman lamaku. Pergi dari sini. Guru. Bagaimana bisa kau membakar orang yang sehat? Kalau aku mau membakarnya, aku bisa melakukannya. Mengapa tidak? Guru. Neng berkata bahwa semua manual 6 meridian pedang ilahi yang dihafal oleh Tuan muda Duan tampaknya omong kosong. Betapa hebatnya seni bela diri 6 meridian pedang ilahi ini. Kalau Tuan muda Duan benar-benar tahu cara menggunakan teknik pedang ini, bagaimana mungkin dia membiarkanmu mengendalikannya? Apa? Yang dikatakan gadis itu masuk akal. Tapi sayangnya sekarang, setelah aku menusuk titik akupunkturnya, dia tak bisa menggunakan tenaga dalamnya. Lalu aku akan semakin tidak yakin. Tolong lepaskan titik akupunktur Tuan muda Duan, dan biarkan dia menggunakan 6 meridian pedang ilahi. Menurutku kau berbohong. Karena Nyonya Tuan Murong ingin melihatnya. Mari kita lihat saja. Oh, Tuan muda. Duan Nyonya Tua Murong Tidak, perkaya kau telah menguasai 6 meridian pedang ilahi. Coba gunakan kemampuanmu. Patahkan dahan itu seperti aku. aku tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri. Apalagi pedang ilahi 7 meridian atau pisau ilahi 8 meridian. Aku hanya merusak pohon. Apa yang sedang kau lakukan? Hancurkan saja. Tuan Duan kenapa begitu rendah hati? Tianthra. Para master keluarga Duan. Di Dali. Kau adalah yang terbaik dalam seni bela diri. Dan keluarga Murong di Gusu mahir dalam semua seni bela diri. Bagaimana kalau kamu tunjukkan padaku? Beberapa trik dan minta bimbingan dari Nyonya Tua Murong. Guru, kamu menyeretku sampai ke Jiangnan. Aku tidak ingin berkata apa-apa lagi padamu. Tapi setelah melihat saudari-saudari seperti peri itu, amarahku mereda. Mari kita putus dan abaikan satu sama lain. Yah, jika Tuan Duan benar-benar menolak menggunakan pedang 2 meridian. Apakah itu tidak membuat orang salah paham? Kalau aku berbohong, kamu hanya ngomong kosong. Karena kamu punya janji dengan Tuan Murong, mengapa kamu tidak datang ke Dali lebih awal untuk mengambil manual pedang? Sebaliknya kamu menunggu sampai Tuan Murong sudah meninggal bertahun-tahun lalu dan tidak ada bukti. Sebelum kamu datang ke keluarga Murong untuk membuat keributan. Kurasa kamu
Iri dengan kehebatan seni bela diri keluarga Muronggusu, kamu membuat-buat kebohongan untuk menipu Nyonya Tua agar membiarkanmu pergi ke pavilion air Huanchi untuk membaca bulan. Lalu kamu pergi mencuri seni bela diri keluarga Murong dan belajar bagaimana membalas dendam pada mereka. Jika kata-katamu bisa menipu keluarga Muronggusu, lalu apa gunanya keluarga Murong? Hei guru, mengapa? Kamu tidak tinggal saja di Tubo dan menjadi guru negara. Mengapa kamu datang jauh-jauh ke Jiangnan untuk menipu? Orang biksu tidak akan menunjukkan keunggulan kata-katamu. Jika kamu benar-benar menolak menggunakan pedang Dewa 6 Meridian, maka jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Kamu sudah bersikap kasar. Apa yang lebih kasar lagi? Paling buruk kamu bisa membunuhku dengan satu pedang lagi pula. Aku tidak akan melawan. Membunuhku bukan hal besar. Kulihat kamu mengaku sebagai biksu Buddha kamu. Sungguh sesuai dengan reputasimu. Nah, Berhenti ngomong kosong. Dan mari kita lihat pedang telapak tangan. Tuan muda benar-benar lebih baik kehilangan nyawa daripada bertindak. hehe biksu besar. Kamu sangat keras kepala. Aku tidak tahu apa-apa sama sekali. Bagaimana kamu ingin aku bertindak? Baiklah. Aku akan membunuh seorang gadis kecil di kediaman Murong dulu. Dan lihat, apakah kamu bisa mengambil tindakan. Sebenarnya ada nenek-nenek berusia 16 atau 17 tahun di dunia ini. Berapa lama kamu ingin menipu saya? Ah kakak Ahjo. Hahaha. Pedang Ilahi 6 Meridian ini benar-benar hebat. Tidak heran Tuan Murong sangat iri pada Ahju dulu. BI kedua saudari saya, silahkan pergi dengan cepat atau akan terlambat. Ah ambil. Penamu silahkan pergi dengan cepat. Haha, kamu hampir mati dan tidak bisa. Bahkan melindungi dirimu sendiri tapi. Kamu masih memiliki simpati untuk wanita kamu gadis, jangan main-main, lagi siapa yang bertanggung jawab atas rumah besar ini. Saya akan menyeretnya ke makam Tuan Murong dan membakarnya. Tuan Murong akan mengerti di kuburnya bahwa reputasi teman lama tidak lagi seperti dulu, oke? Kita percaya kata-kata biksu itu. Tetapi makam master berjarak 1 hari perjalanan. Hari ini sudah mulai larut. Besok pagi, saya akan secara pribadi mengirim biksu dan master Duan untuk menyapu makam. Bos. Apa yang terjadi? Laporkan ke bos. Wakil bos MA dibunuh. Siapa yang melakukannya? Pembunuhnya saat ini hilang. Saudara-saudara, kalian berkeliling mengumpulkan informasi, dan pastikan untuk menangkap pembunuhnya. Ini saya harus menemukan bos. Dan melaporkannya. Reuni kelas akan segera berakhir. Ah Dayuan. Kamu mati begitu tragis. Hahaha Dayuan, kamu tidak bisa meninggalkan saya seperti ini. Dayuan? Kakak ipar, tolong terima ucapan belasungkawa saya. Bos Zhao, kamu harus mencari keadilan untuk Dayuan. Kakak ipar, silakan tenang. Dalam hal publik maupun pribadi, saya Kiao Feng pasti akan membalas dendam untuk saudara Daen.
Hanya dengan gunung dan sungai seperti ini, baru ada orang seperti ini hanya. Orang-orang seperti ini, bisa menciptakan hidangan yang begitu elegan. Jadi tebak hidangan mana yang dibuat olehku? Atau Abe? Master tolong. Cherry ham ini. Dan bebek acar bunga plum, terbakar merah dan harum. Jadi pasti dibuat oleh kakak Aju. Sup daun teratai dan rebung musim dingin ini, mengandung bola ikan zamrud dengan rasa hijau segar dan menyegarkan. Jadi pasti dibuat oleh kakak Abe. Haha, kamu benar-benar tahu cara membujuk orang. Dengan mulutmu. Ham ini benar-benar hidangan lezat. Ham, saat ini aku ingin mendengar musik untuk menghidupkan suasana asalkan kamu tidak keberatan. Ketidaknyamanan. Aku akan memainkan. Karyaku sendiri, Tuan Deng, datanglah. Dan lihat apakah kamu mengenali jenis kecapi apa ini. Oke. Kecapi 9 senar ini. Ini pertama kalinya aku bersenandung ketika kamu melihat. Biksu besar, makanlah perlahan, hahaha. Kakak Ahju, aku harus segera ke kamar mandi. Aku sangat tidak berguna. Tuan Duan pasti sudah tidur. Kamu bisa saja pergi ke kamar mandi di kapal. Bagaimana mungkin ini? Kedua kakak ini sangat menarik. Aku ingin mendengar apa yang harus mereka lakukan. Mari sandarkan kapalnya. Maafkan aku karena harus segera ke kamar mandi. Sangat malu.